Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rumah megah bergaya minimalis di kawasan elit itu tampak sunyi. Lampu teras sudah mati, dan seluruh penjuru rumah hanya diterangi lampu temaram dari kamar tidur utama. Di sudut ranjang berukuran king size, duduk seorang wanita bernama Ayla. Umurnya 32 tahun, wajahnya lembut dan cantik alami, tapi malam itu matanya sembab. Ia duduk sambil memeluk lutut, mengenakan piyama longgar warna biru muda. Sudah hampir 1 jam ia duduk di sana, menunggu seseorang yang ia sebut suami. Menunggu laki-laki yang sudah 5 tahun ini, tidak pernah lagi tidur bersamanya. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang pria masuk, mengenakan kemeja putih yang sebagian kancingnya masih terbuka. Dasi tergantung di lehernya, rambutnya agak berantakan. Itulah Reno, suaminya. Usia mereka sama. Tapi kalau Reno, wajahnya terlihat jauh lebih muda dan terawat. Maklum, uangnya banyak dan penampilannya selalu diperhatikan. Ayla berdiri dari kasur, mencoba bersikap biasa. "Mas, udah malam banget. Kamu kerja sampai segitunya ya?" Tanyanya pelan. Reno menoleh sekilas. "Tadi habis dinner sama klien. Capek banget. Aku tidur di kamar bawah ya." Ayla menahan napasnya. Sudah berapa kali ia dengar kalimat itu. Tapi Faris mimpi buruk semalam. "Aku juga lagi pusing dari sore. Bisa gak malam ini kamu temenin tidur di sini?" Reno tidak menjawab. Ia hanya mengambil jaketnya yang tergantung di balik pintu, lalu membenarkan letak jam tangan mewahnya di lengan kiri. "Aku tidur di bawah. Besok pagi harus bangun pagi-pagi banget," jawabnya singkat. Lalu menutup pintu, tanpa menoleh lagi. Suara pintu yang tertutup pelan itu lebih menyakitkan dari teriakan sekalipun. Ayla terduduk kembali di tepi ranjang. Air matanya jatuh, tapi tidak meledak. Hanya menetes diam-diam seperti biasa. Ia sudah terbiasa menahan tangis, bahkan sejak malam pertama pernikahannya tak seindah bayangan banyak orang. Ayla menikah dengan Reno 5 tahun lalu. Reno anak orang kaya, punya usaha properti dari warisan ayahnya. Ayla sendiri berasal dari keluarga biasa, bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Sebelum menikah, ia bekerja sebagai guru TK. Tapi setelah Faris lahir, Reno melarangnya bekerja. "Fokus ngurus anak aja. Aku yang cari nafkah," kata Reno waktu itu. Ayla pun nurut. Ia memang tipe istri yang lembut, tidak banyak menuntut. Tapi justru sejak Ayla berhenti bekerja dan hanya di rumah, Reno perlahan berubah. Awalnya bilang capek kerja, lalu mulai jarang mengajak bicara. Sampai akhirnya, tidak pernah lagi tidur sekamar. Katanya belum nyaman tidur bareng anak kecil. Katanya lebih tenang kerja kalau tidur sendiri. Katanya kasurnya gak enak buat punggungnya. Berbagai alasan muncul. Tapi yang paling menyakitkan, bukan karena tidak sekamar, tapi karena Ayla tidak pernah disentuh. Tidak dipeluk, tidak didekap, bahkan disentuh tangannya pun tidak. Ia seperti pembantu rumah tangga dengan status istri. Pagi harinya, Ayla bangun dengan mata bengkak. Tapi seperti biasa, ia tetap menyiapkan sarapan untuk Reno. Membuatkan susu hangat, roti panggang, dan telur mata sapi sesuai seleranya. Reno turun dari kamar bawah, mengenakan jas rapi dan parfum menyengat. Ayla menyapanya lembut. "Mas, tadi aku buatkan kopi juga, karena semalam kamu bilang ngantuk di jalan." Reno duduk, lalu membuka HP-nya. Tak menjawab. Ia membaca notifikasi WhatsApp dan senyum-senyum sendiri. Ayla melihat itu, dan hatinya terasa hancur. Karena senyuman yang dulu selalu untuknya, sekarang entah untuk siapa. Setelah sarapan, Reno pamit tanpa mencium tangan atau pipi Ayla seperti dulu. Ayla hanya bisa berdiri di pintu, memandangi punggung lelaki yang dulu ia perjuangkan dengan sepenuh hati, tapi kini terasa asing. Siang harinya, Ayla mengobrol dengan Mbak Ijah, asisten rumah tangga mereka yang sudah kerja sejak awal pernikahan. "Mbak, aku boleh nanya gak? Mas Reno kalau pulang malam, biasanya bilang apa ya ke Mbak?" Mbak Ijah agak gugup, tapi ia menjawab hati-hati. "Biasanya bilang lembur di luar, Bu. Kadang nginep juga katanya, karena terlalu malam." "Nginep?" Ayla kaget. "Iya, Bu. Tapi saya gak pernah lihat sendiri. Hanya dengar dari sopirnya, Pak Reno suka minta diturunkan di apartemen di SCBD. Katanya buat meeting tengah malam." Ayla terdiam. "SCBD? Apartemen?" Ayla merasa mual.
Selama ini ia berusaha berpikir positif. Tapi sekarang, kenyataan mulai menghantam dari berbagai arah. Malamnya, saat Reno pulang pukul 1 pagi, Ayla pura-pura tidur. Tapi telinganya menangkap suara tawa kecil Reno di telepon. Suaranya lembut, seperti berbicara dengan wanita lain. Setelah Reno tertidur di kamar bawah, Ayla nekat mencoba membuka HP-nya. Tapi ada Face ID dan sidik jari. Gagal. Ia hanya bisa menangis diam-diam di depan kamar. Duduk di lantai dingin. Meremas dadanya sendiri karena tak tahan sesak. Keesokan harinya, Ayla memberanikan diri mengunjungi mertua di rumah utama. Ia ingin bicara, curhat, meminta saran. Tapi yang ia dapat justru tamparan halus. Reno itu lelaki. Kalau dia tidur terpisah, kamu harusnya introspeksi. Mungkin kamu terlalu fokus ke anak. Terlalu cuek. Gak memperhatikan kebutuhan suami. Mama maksud, aku gak cukup sebagai istri. Ya kamu kan cuma lulusan guru TK. Dulu kerja di sekolah kampung. Sekarang sudah diangkat jadi istri orang sukses, kamu harus bersyukur. Jangan manja. Ayla tercekat. Ia pamit dengan sopan. Tapi saat keluar dari rumah mertua, tubuhnya lemas. Ingin roboh rasanya. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang percaya padanya. Ia hanya sendirian, di rumah tangga yang kosong. Malam itu, Ayla berdiri di depan cermin. Menatap wajahnya sendiri. Kurang apa aku? Tanyanya pelan pada bayangannya. Ia kemudian membuka lemari dan mengambil album foto lama. Foto pernikahan mereka. Foto saat bulan madu. Foto saat Faris lahir. Lalu ia bandingkan dengan foto terbaru Reno yang ia dapat dari Facebook temannya. Wajah Reno memang lebih bersinar. Gaya hidupnya makin mewah. Tapi senyumnya bukan untuk keluarga. Ayla menggenggam album itu erat. Ia sadar satu hal. Reno mungkin sudah tidak menganggapnya istri. Tapi ia akan tetap menjadi ibu dari anak mereka. Dan demi itu, ia akan mulai mencari kebenaran. Pagi itu, Ayla sudah bangun sejak subuh. Tapi bukan untuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Hari ini, dia hanya duduk diam di meja makan, menatap kosong ke cangkir kopi yang belum disentuh. Faris masih tidur di kamar atas, sementara Reno belum pulang sejak semalam. Katanya ada rapat sampai larut. Tapi dari suara telepon yang ia dengar malam sebelumnya, Ayla yakin. Reno tidak sedang di kantor. Ayla sudah terlalu sering dibohongi. Terlalu lama diam, terlalu lama menahan. Tapi sekarang, semua sudah terlalu menyakitkan untuk dibiarkan lagi. Saat Mbak Ijah sedang menyapu ruang tamu, Ayla pelan-pelan masuk ke kamar Reno di lantai bawah. Reno biasanya sangat protektif dengan ruang pribadinya, tapi kali ini Ayla tidak peduli. Dia buka lemari pakaian Reno. Rapi, semua berbau wangi mahal. Tapi satu hal yang langsung membuat jantungnya berhenti sesaat, sebuah kotak kecil di balik tumpukan baju kerja. Ayla mengambilnya pelan, membuka perlahan. Isinya? Sebotol parfum wanita bermerek mahal. 2 tiket hotel di Bali, tertanggal 2 minggu lalu. Dan 1 bungkus kondom. Tangan Ayla gemetar. Kakinya lemas. Nafasnya seperti tercekat di tenggorokan. Parfum wanita? Tiket hotel? Kondom? Semua itu bukan untuk dia. Ayla nyaris menjatuhkan kotak itu. Tapi ia buru-buru menyembunyikannya lagi, takut Reno pulang tiba-tiba. Ia menutup lemari dan duduk di tepi ranjang, tak bisa berkata apa-apa. Lelaki yang selama ini menghindarinya di ranjang, ternyata melakukannya di tempat lain. Dengan wanita lain. Hari itu Ayla hanya menangis di kamar mandi. Ia memandangi wajahnya sendiri di cermin, menyeka air mata berulang-ulang. Tapi sekeras apapun ia mencoba menyembunyikan luka itu, matanya tetap bengkak. Saat sore menjelang, Reno akhirnya pulang. Masuk ke rumah sambil bersiul kecil, mengenakan hoodie kasual dan celana pendek. Terlihat segar, seperti habis liburan. Ayla hanya diam di dapur, berpura-pura menyiapkan makan malam. Mas, panggilnya lirih. Reno melongok ke arah dapur. Ada apa? Tanyanya santai. Ayla menahan napas. Ingin bertanya langsung, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya ia hanya berkata, kamu semalam pulang jam berapa? Reno tersenyum tipis. Lembur? Sampai pagi. Langsung tidur di kantor. Kenapa? Ayla mengangguk pelan. Tak ingin membuatnya curiga.
Tapi di dalam hatinya, api amarah mulai tumbuh. Malamnya, setelah Reno tidur lebih awal di kamar bawah, Ayla membuka laptop lamanya. Ia membuka akun email yang dulu sering ia pakai saat masih bekerja. Lalu mengetik di Google, cara mengumpulkan bukti suami selingkuh secara diam-diam. Ia membaca banyak artikel, video, dan cerita dari forum ibu-ibu. Ternyata banyak perempuan mengalami nasib seperti dirinya. Dan kebanyakan dari mereka hanya bisa menangis dalam diam. Tapi Ayla tidak ingin jadi salah satu dari mereka. Dia mulai mencatat nama parfum di dalam kotak, tanggal tiket hotel, agen travel yang mencetak tiket, dan satu hal lagi, dia mulai mencatat jam-jam Reno keluar rumah dan pulang setiap harinya. Ia mulai menciptakan peta aktivitas Reno di buku kecil. Hari-hari berikutnya, Ayla bertingkah seperti biasa. Tetap menyiapkan sarapan, tetap menjemput Faris dari sekolah. Tapi setiap kali Reno keluar rumah, Ayla mencatat semuanya. Beberapa hari kemudian, Ayla mendapat kesempatan langka. Reno lupa membawa ponselnya saat terburu-buru ke kantor. HP itu diletakkan di meja kerja di ruang bawah. Ponsel dikunci. Tapi saat Ayla menyentuh layar, Reno ternyata belum logout dari akun Google-nya. Dan dari sana, Ayla berhasil melihat riwayat lokasi terakhir. SCBD Tower, apartemen Skyloft. Lokasinya sama seperti yang disebut Mbak Ijah tempo hari. Detak jantung Ayla makin kencang. Apartemen? Reno tidak pernah bilang dia punya properti di sana. Ayla buru-buru mencatat alamat itu, lalu mengembalikan HP ke tempat semula. Saat malam datang, Ayla duduk di tempat tidur sambil memeluk Faris yang sudah tertidur. Anak itu terbangun sesaat dan bertanya, "Mama kenapa sedih terus?" Ayla tersenyum paksa. "Enggak, Nak. Mama cuma capek. Tapi kamu tenang aja. Mama janji, nanti semuanya akan baik-baik saja." 2 hari kemudian, Ayla membuat alasan kepada Reno bahwa dia harus antar ibunya ke rumah sakit. Reno hanya menjawab, "Oh, ya udah." Pagi itu, setelah memastikan Reno pergi ke kantor, Ayla memakai jilbab panjang, masker, dan jaket tebal. Ia naik taksi online menuju SCBD Tower. Setibanya di sana, Ayla memperhatikan semua kendaraan yang masuk dan keluar. Ia berdiri cukup jauh, memegang ponsel dan kamera kecil di dalam tas. Hampir 2 jam menunggu, akhirnya mobil Reno muncul. Dan benar saja, Reno tidak sendiri. Dari dalam mobil keluar seorang wanita muda, berambut panjang, memakai dress ketat dan high heels. Wajahnya cantik, badannya ramping. Perempuan itu memeluk lengan Reno dengan manja, lalu mereka masuk ke dalam gedung sambil tertawa pelan. Ayla merekam semuanya. Tangan gemetar, tapi ia tidak menangis. Tidak kali ini. Malam harinya, Ayla pura-pura tidur lebih awal. Reno pulang larut malam. Langsung menuju kamar bawah. Tidak bicara. Tidak menatap Ayla. Tidak peduli. Tapi Ayla tak peduli juga. Karena sekarang, ia sudah punya bukti pertama. Dan besok, ia akan mulai membuka lembaran baru. Pagi itu rumah besar itu terlihat normal di luar, tapi hancur di dalam. Ayla duduk di dapur, memegang segelas teh manis hangat, sementara pikirannya berputar seperti pusaran air. Semalaman dia tidak bisa tidur. Gambar Reno berjalan bersama perempuan muda itu terus berputar di kepalanya. Tawa mereka, cara perempuan itu melingkarkan tangan di lengan Reno, dan cara Reno membiarkannya tanpa beban, semua seperti mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Ayla masih belum tahu harus bicara ke siapa. Kakaknya tinggal di luar kota, dan ia tidak dekat dengan saudara lain. Orang tuanya sudah tua dan sakit-sakitan, dia tidak tega membuat mereka khawatir. Satu-satunya harapan adalah mertua, Mama Reno. Orang yang dulu menyambutnya dengan senyum hangat saat pertama kali datang melamar. Tapi Ayla lupa satu hal. Tidak semua mertua membela menantu. Bahkan yang dulu memeluk, bisa berubah jadi pisau. Pukul 10 pagi, Ayla sudah tiba di rumah besar mertua di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu 2 kali lebih besar dari rumahnya sendiri, dengan taman luas dan pagar besi otomatis. Mbak Wati, art lama keluarga Reno, membukakan pintu dengan ramah. "Mau ketemu ibu ya, Bu Ayla? Sini saya antar." Ayla mengangguk pelan. Hatinya tak tenang. Di ruang tamu, duduk seorang wanita paruh baya berpenampilan sangat terawat.
Rambutnya disanggul rapi, bibirnya merah marun, dan jari-jarinya dipenuhi cincin emas putih. Itulah Burika, ibunda Reno. Loh, Ayla? Tumben datang sendiri, katanya datar. Iya, Ma, jawab Ayla pelan. Ayla mau ngobrol sedikit. Gak ganggu, kan? Burika menyelangkan kaki. Kalau gak penting, mending langsung aja. Mama lagi mau keluar sebentar. Ayla menarik napas panjang. Emma, Ayla mau nanya sesuatu. Soal Reno. Burika menaikkan alis. Ayla melanjutkan dengan suara pelan, tapi penuh tekanan. Sudah 5 tahun kami tidur terpisah, Emma. Reno bilang gak nyaman tidur sama aku. Tapi sekarang aku curiga, dia punya hubungan lain di luar. Ruangan hening sejenak. Lalu suara tawa kecil terdengar. Burika tertawa pelan, sinis. Akhirnya sadar juga kamu. Ayla terkejut. Maksud Mama? Burika meletakkan cangkir tehnya di atas meja kaca. Lalu menatap Ayla lurus-lurus. Mama udah lama tahu kamu bukan pilihan terbaik buat Reno. Ayla menahan napas. Matanya mulai memanas. Kamu gak cocok dari awal. Kamu terlalu biasa. Terlalu datar. Gak punya ambisi. Reno itu pria masa depan, Ayla. Dia butuh istri yang bisa sejajar, bukan perempuan kampung yang kerjaannya cuma masak dan nyuapin anak. Ayla terpaku. Rasanya seperti dipukul dari segala arah. Tapi, Ma, aku udah nemenin dia dari nol. Waktu dia bangun bisnis pertamanya, aku yang bantu promosi. Aku yang ngurus rumah, ngurus anak. Dan sekarang kamu malah jadi beban, potong Burika. Kamu gak punya penghasilan. Kamu gak mempercantik diri. Kamu gak memperhatikan kebutuhan suami. Jangan salahin Reno kalau dia cari yang lebih segar. Dad. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pengkhianatan Reno. Ayla menunduk. Tapi air matanya jatuh satu-satu. Jadi Mama lebih memilih perempuan itu daripada aku, yang bahkan Mama sendiri belum kenal? Burika tersenyum tipis. Kalau perempuan itu bisa bikin Reno bahagia dan sukses, kenapa tidak? Hidup ini bukan soal cinta aja, Ayla. Ini soal level. Ayla berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar. Maaf kalau aku gak setara. Tapi aku bukan boneka yang bisa dibuang semaunya. Burika menatap tajam. Kalau kamu tahu diri, kamu akan mundur dengan tenang. Gak usah bikin drama. Ayla menggigit bibirnya. Ia membalikkan badan dan pergi dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Di dalam mobil, Ayla menangis sepanjang jalan. Kata-kata Burika terngiang-ngiang di kepalanya. Kamu gak setara. Kamu jadi beban. Kamu gak memperhatikan kebutuhan suami. Padahal setiap hari Ayla mengurus rumah, anak, masakan, kebersihan. Tidak pernah ia minta baju baru, tas baru, liburan. Ia hanya minta perhatian. Kasih sayang, sentuhan. Tapi bahkan itu, dianggap terlalu banyak. Setibanya di rumah, Ayla langsung menuju kamar. Ia mengunci pintu dan menghidupkan laptop. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Hari itu juga, ia mulai mencari pengacara perempuan yang paham kasus rumah tangga. Ia mengirim pesan ke satu nama yang direkomendasikan di forum. Bu Laila, pengacara perempuan dan aktivis hukum perlindungan istri. Tak lama, Bu Laila membalas. Mbak Ayla, saya bersedia bantu. Tapi kita harus kumpulkan semua bukti. Dan Mbak harus kuat. Karena permainan orang kaya itu kotor. Ayla membalas dengan singkat. Saya sudah terlalu lama diam. Sekarang waktunya saya bangkit. Malam itu, Ayla mulai merapikan semua data. Rekaman video Reno di apartemen. Foto tiket hotel. Screenshot histori lokasi. Catatan pengeluaran rumah yang menunjukkan bahwa Reno memakai uang keluarga untuk kepentingan pribadi. Semua disusun rapi dalam satu flash disk. Ia simpan di tempat tersembunyi. Reno belum tahu. Tapi waktunya sudah dekat. Waktu di mana lelaki itu akan tahu bahwa istri yang tak pernah disentuh bisa jadi perempuan paling menakutkan saat dia disakiti. Keesokan harinya, Ayla mengantar Faris ke sekolah. Saat hendak kembali ke mobil, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar. Turunlah perempuan muda yang kemarin ia lihat dengan Reno. Cantik, anggun, wangi. Perempuan itu tersenyum sinis saat melihat Ayla. Mbak Ayla ya? Saya,
Teman dekat Mas Reno. Panggil aja Dita. Ayla terpaku. Napasnya tercekat. Dita mendekat, lalu berbisik di telinga Ayla. Saya tahu Mas Reno belum jujur ke kamu. Tapi cepat atau lambat, kamu pasti keluar dari rumah itu kok. Dita tertawa pelan, lalu melenggang masuk ke mobil dan pergi. Ayla berdiri kaku. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia hanya berbisik pada dirinya sendiri. Kalau mereka pikir aku akan menyerah, mereka salah. Aku bukan wanita lemah yang akan diam saat diinjak. Dan hari itu, Ayla resmi menyusun rencana untuk mengambil kembali harga dirinya. Sudah 2 minggu sejak Ayla terakhir bicara empat mata dengan Bu Rika, mertuanya. Sejak itu, sikap Reno makin dingin. Pulang makin malam. Kadang 2 hari tidak pulang, dan alasan yang diberikan semakin absurd. Klien nginep dari luar kota, mobil mogok, atau rapat dini hari. Tapi Ayla sudah tidak sebodoh dulu. Ia tahu semua itu bohong. Dan anehnya, Ayla tidak lagi menangis seperti sebelumnya. Ia malah merasa tenang dalam luka. Mungkin karena ia sudah siap. Siap menjadi wanita yang tidak lagi mau ditindas. Setiap malam, setelah Faris tidur, Ayla mulai membuka laptopnya diam-diam. Ia membuat akun baru di TikTok, Instagram, dan Shopee. Nama brand yang ia pilih, Empasi by Ayla, makanan sehat homemade untuk balita. Semua dimulai dari 1 blender kecil, oven bekas, dan 1 kamera ponsel. Ayla mulai merekam proses membuat bubur Empasi sehat, camilan bayi tanpa MSG, dan aneka makanan beku untuk balita. Di captionnya, ia tulis, "Dari dapur kecil seorang ibu yang berjuang diam-diam. Semoga bisa membantu para ibu di luar sana yang lelah tapi tetap sayang anak." Tanpa disangka, video pertama yang ia unggah tembus 30.000 views dalam 2 hari. Komentar berdatangan, banyak yang bilang, "Resepnya gampang dan sehat banget. Aku juga ibu yang struggling kayak kamu. Semangat ya. Cerita kamu relate banget." Ayla menangis baca komentar itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada orang yang melihatnya sebagai manusia. Bukan cuma sebagai istri yang harus melayani, atau menantu yang harus sempurna. Setiap pagi, sebelum Reno bangun, Ayla mempersiapkan pesanan Empasi. Ada yang order via Shopee, ada yang lewat WhatsApp. Ia atur semua sendiri. Mulai dari bahan, masak, hingga packing. Bahkan desain stiker label pun dibuatnya sendiri dari aplikasi gratisan. Mbak Ijah pun mulai ikut bantu-bantuin, diam-diam. "Nggak nyangka ya, Bu. Ibu bisa masak segini banyak," ucapnya sambil bantu tempel label. Ayla hanya tersenyum. "Aku gak tahu aku kuat atau nekat. Tapi aku udah capek nunggu dihargai." Hari demi hari, pesanan makin banyak. Bahkan ada 1 akun parenting besar yang repost video Ayla di TikTok, dan dalam seminggu, followersnya tembus 50.000. Dan di tengah-tengah itu semua, Reno tidak tahu sama sekali. Sampai suatu malam, Reno pulang agak lebih awal dari biasanya. Sekitar jam 9 malam. Wajahnya terlihat capek, tapi lebih karena kesal. Dia menaruh tasnya di sofa dan langsung membuka kancing ke meja. Ayla yang sedang menata pesanan frozen food di meja dapur langsung menoleh. "Capek, Mas?" tanyanya pelan. Reno hanya melirik sekilas. "Biasa, banyak drama di kantor." "Drama apa?" Ayla pura-pura penasaran. "Anak magang berulah. Upload video gak izin, malah viral. Nama perusahaanku dibawa-bawa." Ayla nyaris tersedak air putih yang baru ia teguk. "Video viral? Upload tanpa izin?" Reno duduk di sofa, menyalakan TV. Tapi matanya tetap fokus ke ponselnya. "Pokoknya kalau ada wartawan tanya kamu, bilang gak tahu apa-apa ya." Ayla diam, tapi hatinya tertawa sinis. Padahal Reno tidak tahu. Istri yang selama ini ia anggap gak punya nilai, sekarang sedang naik daun di media sosial. Keesokan harinya, Ayla memberanikan diri menemui Bu Laila, pengacara perempuan yang ia kontak beberapa minggu lalu. Mereka janjian di kafe kecil, jauh dari rumah dan kantor Reno. Ayla mengenakan masker dan topi lebar, menjaga agar tidak ada yang mengenalinya. Bu Laila membuka laptop dan memperlihatkan beberapa dokumen. "Saya udah pelajari bukti yang kamu kirim. Rekaman, foto, dan histori lokasi. Semuanya cukup kuat.
Apalagi kalau kamu punya bukti transaksi keuangan dia keluar masuk apartemen itu. Ayla mengangguk. Saya punya kapture bukti transfer. Rekening pribadi dia bayar tagihan sewa apartemen. Bu Laila tersenyum. Kalau kamu siap, kita bisa ajukan gugatan cerai kapan saja. Tapi kamu harus pikirkan anakmu juga. Ayla menunduk. Saya siap urus Faris sendirian. Yang penting saya bisa keluar dari neraka ini. Seminggu kemudian, berita makin ramai. Video TikTok Ayla tentang perjuangan seorang ibu yang bangkit diam-diam tembus 2 juta views. Ia tidak tampilkan wajahnya, tapi banyak netizen yang menyukai narasinya. Dan mulai ada yang menyebut, ibu ini pasti pernah disakiti suaminya, tapi dia gak mau buka aib. Keren banget. Akun-akun besar mulai mengangkat kisah Ayla, bahkan salah satu stasiun TV lokal mencoba menghubunginya. Ayla menolak wawancara, tapi menerima undangan event UMKM untuk single mom. Saat di sana, ia bertemu puluhan ibu lain yang nasibnya mirip. Ditinggal, diceraikan, dikhianati. Tapi mereka semua bangkit dan berkarya. Ayla merasa tidak sendiri lagi. Ia mulai menyadari satu hal. Aku bukan wanita gagal. Aku hanya sedang disalahkan oleh orang yang tidak tahu cara menghargai. Malam harinya, saat Reno sedang mandi, HP-nya berbunyi. Ada notifikasi email masuk. Ayla melihat sekilas. Dari Laila Partner, Legal Office. Subjek, pemberitahuan awal gugatan cerai. Reno keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. Ia melihat layar HP-nya, lalu membacanya cepat. Ekspresinya langsung berubah. Dengan suara tinggi, ia bertanya, "Ini maksudnya apa? Kamu gugat aku?" Ayla berdiri tenang di dapur, menatap Reno lurus-lurus. "Iya, aku udah capek dihina, diabaikan, dan dianggap gak layak. Sekarang aku mau ambil kembali harga diriku." Reno tertawa miring. "Kamu kira bisa hidup tanpa aku?" Ayla tersenyum. "Aku udah mulai hidup, Mas. Justru sejak kamu berhenti menyentuh aku belajar menyentuh mimpiku sendiri." Reno terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa membalas. Sejak Ayla melayangkan gugatan cerai lewat pengacara Bu Laila, rumah tangga yang dulu sunyi itu berubah jadi medan perang tanpa suara. Reno makin sering pulang telat. Kadang sengaja pulang dini hari dengan suara berisik, membanting pintu, atau sengaja menyetel musik keras dari kamar bawah. Tapi Ayla tak terganggu. Ia tetap bangun pagi, tetap mengantar Faris ke sekolah, tetap menyiapkan pesanan empasi yang kini bahkan sudah punya reseller dari 5 kota berbeda. Setiap hari, ia duduk di meja makan sambil mencatat orderan dan menjawab DM pelanggan. Tapi di balik semua aktivitas itu, Ayla tahu gelombang besar sedang menuju padanya. Dan ia siap. Suatu pagi, Bu Laila menghubungi Ayla. "Mbak Ayla, saya dapat kabar. Reno ternyata juga sedang menyiapkan gugatan balik. Dia berniat menyatakan kamu tidak layak jadi ibu karena tidak punya penghasilan tetap. Dia ingin hak asuh anak." Ayla terdiam. Kata-kata itu seperti bom meledak dalam kepala. Dia ingin ambil Faris dariku? Anak yang dia jarang peluk, jarang antar ke sekolah, bahkan ulang tahun pun sering dia lupakan? Ayla langsung memeluk album foto kecil Faris yang selalu ia simpan di tas. "Dia gak akan pernah bisa ambil Faris dariku," bisiknya. Hari itu juga, Ayla menghubungi semua pembeli setianya. Ia minta testimoni, lalu mengompilasinya ke dalam satu dokumen. Testimoni itu bukan cuma soal rasa makanannya, tapi juga cerita para ibu lain yang terinspirasi dari perjuangannya sebagai single mom calon. Ada yang menulis, "Kalau bukan karena akun ini, saya gak akan punya semangat hidup. Saya jadi yakin saya bisa mandiri. Ibu Ayla, makasih sudah kasih harapan buat ibu-ibu kayak kami." Semua itu dia kirimkan ke Bu Laila. Hari persidangan pertama akhirnya tiba. Ayla datang mengenakan gamis abu-abu polos, jilbab sederhana, dan sepatu datar. Ia menggandeng tangan kecil Faris, yang hari itu ia titipkan ke sahabat lamanya di dekat gedung pengadilan. Sementara Reno datang dengan jas hitam, didampingi pengacara pria berkacamata tebal. Ia tampak tenang, bahkan senyum tipis saat melihat Ayla. "Terlalu lemah buat melawan aku," bisik Reno saat mereka bertemu di ruang tunggu. Ayla tidak menjawab. Ia hanya menatap Reno lalu berkata dengan sangat pelan, "Lemah bukan berarti diam selamanya. Kadang,
Diam itu bentuk perlawanan paling tenang sebelum badai datang. Reno tertawa kecil. Kamu masih lebay aja, ya? Persidangan pun dimulai. Reno mengajukan alasan. Ayla tidak memberikan pelayanan sebagai istri. Sudah lama tidak ada hubungan suami istri. Tidak pernah menyentuhnya. Terlalu fokus ke anak. Dan dianggap tidak bisa mendidik anak dengan baik. Tapi saat giliran Ayla bicara, suara Ayla tenang. Matanya menatap lurus. Saya tidak disentuh selama 5 tahun, bukan karena saya menolak. Tapi karena dia memilih tidur di tempat lain. Saya bukan istri yang menolak, saya istri yang ditolak. Lalu Ayla mengeluarkan bukti. Video Reno bersama perempuan di apartemen. Bukti pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk bayar sewa apartemen. Screenshot chat dengan wanita lain. Foto tiket hotel. Dan testimoni dari orang rumah yang melihat Reno keluar malam bersama perempuan lain. Semua dibacakan satu persatu. Dan yang paling mengagetkan, rekaman suara Reno sendiri yang pernah tertangkap saat bicara di telepon, mengatakan, "Gue gak cinta sama dia. Dia cuma ibu dari anak gue. Gak lebih." Hakim terdiam. Reno terdiam. Bahkan pengacaranya pun geleng-geleng kepala. Ayla menunduk. Tapi bukan karena malu. Melainkan karena, akhirnya luka hatinya terucap lewat kata-kata Reno sendiri. Beberapa hari setelah sidang pertama, berita mulai ramai di sosial media. Salah satu akun TikTok besar mengungkap bahwa pemilik akun Empasi by Ayla adalah perempuan yang sedang menjalani proses cerai dengan suami kaya raya dan tetap bertahan demi anak. Netizen meledak. Ribuan komentar memihak Ayla. Gila, cowoknya keterlaluan. 5 tahun gak disentuh? Gila. Kasihan banget Kak Ayla. Suami kayak gitu buang aja Kak. Kamu lebih berharga dari itu. Support single mom kuat kayak Ayla. Akun Empasi by Ayla tembus 250.000 followers dalam 2 minggu. Orderan masuk bertubi-tubi. Bahkan ada satu influencer besar yang menawarkan kerjasama endorse, gratis. Biar kamu tambah kuat, Mbak, katanya lewat DM. Dan di saat itulah Reno mulai panik. Dia datang ke rumah, malam-malam, tanpa kabar. Ayla sedang mengepak pesanan di dapur. "Yi, kita ngobrol bentar ya. Aku tahu kamu marah, tapi..." Ayla memotongnya. "Mas Reno, aku udah selesai jadi istri diam-diam. Aku bukan boneka lagi. Aku bukan pembantu yang kamu perlakukan sesuka hati. Yi, aku cuma kejebak. Kamu terlalu fokus ke anak. Aku ngerasa gak dianggap." Ayla tersenyum getir. "Lucu. Kamu gak dianggap. Tapi selama 5 tahun kamu gak pernah nyentuh aku. Bahkan waktu Faris sakit, kamu pergi meeting. Sekarang kamu bilang kamu korban?" Reno tertunduk. Wajahnya merah. Tapi Ayla melanjutkan. "Mas, kita sudah selesai. Tapi kamu tetap ayah Faris. Jadi tolong, jadilah ayah yang bisa dia banggakan. Jangan jadi lelaki yang dikenang anaknya sebagai pengkhianat." Reno tak bisa berkata-kata. Ia pergi tanpa kata. Beberapa minggu kemudian, putusan sidang keluar. Perceraian dikabulkan. Hak asuh anak jatuh ke tangan Ayla. Reno diwajibkan memberi nafkah untuk anak dan membagi aset rumah tangga sesuai hukum. Ayla menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih. Melainkan, karena akhirnya ia bebas. Bebas dari hubungan tanpa cinta. Bebas dari status tanpa penghargaan. Bebas untuk menjadi wanita yang ia pilih sendiri. Setahun kemudian, akun Empasi by Ayla kini sudah tembus 700.000 followers. Ia membuka dapur produksi baru dan mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga yang dulu juga pernah ditinggal suami. Faris tumbuh sehat dan bahagia. Sudah mulai masuk SD dan kini lebih dekat dengan ibunya. Kadang Reno datang menjemput Faris. Tapi setiap kali itu terjadi, Reno hanya bisa melihat Ayla dari jauh. Wanita yang dulu dia anggap tidak layak, kini bersinar terlalu terang untuk dia sentuh. Dan setiap malam, sebelum tidur, Ayla memeluk Faris dan membisikkan satu kalimat yang jadi mantra hidupnya. "Kita gak pernah salah karena sayang. Tapi kita salah kalau terus bertahan di tempat yang salah." Ayla bukan lagi istri yang diabaikan. Sekarang, dia adalah wanita yang dicintai jutaan hati, dimulai dari dirinya sendiri.